Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama aku Ariska Fadila Z dengan NIM 24129349. Nah, teman-teman semuanya bisa panggil aku Kak Ariska. Nah, hari ini kakak akan menemani kalian belajar materi yang super seru. Nah, coba deh kalian pikir, kalian pernah dengar suara ambulans kan? Nah, kok suaranya itu berubah saat mendekat dan menjauh? Aneh nggak sih? Nah, atau kenapa ya kalau teman kalian teriak dari jauh, itu suaranya jadi pelan banget. Nah, di video ini kita akan cari tahu rahasianya. Kita akan belajar tentang cara berbunyi dan efek Doppler dengan cara yang gampang dan menyenangkan. Nah, yuk kita mulai petualangan sains kita hari ini. Semuanya udah siap? Kalau udah, let's go! Ini materi yang pertama kita akan belajar tentang cepat lambat bunyi. Nah, pasti kayak, wah, apa itu ya? Gitu. Nah, jadi gini, bunyi itu seperti tamu yang sedang berjalan. Dia itu nggak bisa langsung muncul di telinga kita, ya. Nah, dia tuh butuh waktu untuk berjalan dari sumber bunyi ke tempat kita berdiri. Nah, jadi cepat lambat bunyi adalah hasil bagi jarak yang ditempuh bunyi oleh gelombang bunyi persatuan waktu. Nah, dulu itu ada peneliti bernama Moll dan Van Wyk. Nah, mereka ingin tahu seberapa cepat sih bunyi ini berjalan. Nah, mereka itu menyalakan meriam, lalu mencatat jarak meriam ke pengamat dan menghitung waktu dari api meriam menyala sampai bunyi duar terdengar. Nah, dari situ mereka menemukan hal-hal penting tentang pembelajaran bunyi. Maaf, perjalanan bunyi. Nah, di sini ada 3 yang berpengaruh. Itu yang pertama, itu jarak. Nah, semakin jauh kalian dari sumber bunyi, semakin lama bunyinya sampai ke telinga. Nah, contohnya teman kalian teriak, halo, gitu dari jauh, pasti terdengarnya agak telat kan. Nah, terus yang kedua suhu. Nah, ketika udara dingin, bunyi berjalan lebih cepat. Nah, sebaliknya, kalau udara panas, itu bunyi malah berjalan lebih lambat. Nah, bayangkan bunyi sedang berlari di udara dingin, jalannya lancar. Nah, kalau di udara panas kayak soalnya seperti aduh panas banget, capek gitu. Nah, yang ketiga itu ada tekanan udara. Nah, kalau tekanan udara rendah itu bunyi berjalan lebih cepat. Nah, kalau tekanan udara tinggi itu bunyi berjalan lebih lambat. Nah, seperti kalau kamu berlari di lapangan yang kosong itu pasti lebih cepat dibandingkan berlari di tempat yang penuh orang, itu pasti lebih lambat. Nah, jadi kesimpulannya itu bunyi itu butuh waktu untuk sampai ke kita. Nah, kecepatannya itu bisa berubah-ubah tergantung seberapa jauh jaraknya, seberapa dingin atau panasnya udara itu suhu ya. Nah, dan seberapa padat atau kosongnya udara. Itu tekanan udaranya. Nah, seru kan tentang perjalanan bunyi itu? Oke, kita next ke materi selanjutnya. Nah, oke teman-teman, kita akan berkenalan dengan beberapa rumus dari cepat lambat bunyi. Nah, ada 4 rumus di sini. Nah, yang pertama itu rumus umum. Nah, itu di mana V sama dengan S dibagi T, artinya kecepatan bunyi sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, rumus yang kedua itu bunyi di zat padat. Nah, di mana V sama dengan akar dari E dibagi rho. Dan rumus yang ketiga itu adalah bunyi di zat cair, di mana V sama dengan akar dari B dibagi rho. Dan yang terakhir itu adalah rumus bunyi di gas atau udara. Nah, di mana V sama dengan akar dari gamma RT dibagi M. Nah, jadi bunyi ini bisa lewat dari padat, cair, dan gas. Nah, oke teman-teman, ternyata bunyi itu bisa jalan cepat atau lambat tergantung tempat dia lewat loh. Nah, yuk kita lihat faktor-faktornya. Yang pertama, itu ada kerapatan partikel medium. Nah, semakin rapat partikel suatu benda, semakin cepat bunyi lewat. Nah, makanya bunyi paling cepat itu di zat padat, karena partikelnya itu saling berdempetan. Yang kedua itu suhu medium. Nah, semakin panas suatu medium, semakin cepat bunyi merambat. Nah, karena partikel-partikelnya lebih aktif, jadi getarannya gampang menyebar. Nah, ada rumus singkatnya, yaitu V sama dengan V0 ditambah 0,6 kali T. Nah, yang ketiga itu jenis mediumnya. Nah, bunyi bisa lewat udara, air, dan benda padat. Tapi kecepatannya itu beda-beda. Urutannya itu paling lambat di udara, lebih cepat di air, paling cepat itu di padat. Nah, kesimpulannya itu semakin rapat dan semakin panas tempat bunyi lewat, semakin cepat bunyi bergerak. Nah, sekarang kita akan bahas cepat lambat bunyi di berbagai medium. Nah, for your information, bunyi bisa lewat udara, air, dan benda padat, tapi kecepatannya itu beda-beda loh. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama bunyi di udara. Nah, udara adalah medium yang paling sering kita gunakan untuk mendengar. Nah, tapi bunyi berjalan paling lambat di sini. Tapi
Kecepatannya itu dipengaruhi oleh yang pertama itu suhu, semakin panas dia itu semakin cepat. Yang kedua kelembapan, semakin lembab itu sedikit lebih cepat. Dan yang terakhir itu tekanan udara, ini pengaruhnya kecil. Nah, yang kedua itu bunyi di air. Nah, di air bunyi lebih cepat daripada di udara. Nah, makanya paus dan lumba-lumba bisa saling berkomunikasi dari jauh. Dan juga teknologi sonar juga memanfaatkan hal ini. Dan yang terakhir itu bunyi di benda padat. Nah, ini yang paling cepat dari antara kedua tadi. Nah, karena partikel zat padat itu rapat banget, jadi getaran bunyi mudah menyebar. Nah, contoh gampangnya itu suara kereta sering terdengar lebih dulu lewat rel besi daripada lewat udara. Oke, di sini kita akan bahas contoh seperempat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu petir dan guntur. Saat terjadi badai, cahaya petir selalu terlihat lebih dulu dibandingkan suara guntur karena cahaya merambat jauh lebih cepat daripada bunyi. Nah, selisih waktu antara kilat dan guntur ini dapat digunakan untuk memperkirakan jarak petir dari pengamat. Yang kedua itu komunikasi hewan. Nah, contohnya hewan laut seperti paus dan lumba-lumba memanfaatkan ceparambat bunyi di air yang lebih tinggi untuk berkomunikasi jarak jauh. Nah, frekuensi rendah yang mereka gunakan dapat menempuh ribuan kilometer di lautan, membuat komunikasi antar individu menjadi sangat efektif. Dan yang terakhir itu adalah konstruksi dan teknik. Nah, dalam bidang teknik, prinsip ceparambat bunyi digunakan dalam teknologi ultrasonik untuk mendeteksi kerusakan pada material. Gelombang bunyi yang dipancarkan ke dalam logam membantu menemukan retakan atau cacat dengan melihat perubahan pola pantulan bunyinya. Nah, oke, kita masuk ke materi efek Doppler. Nah, efek Doppler dinamakan mengikuti nama tokoh fisikanya, Christian Johann Doppler. Nah, efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang dari sebuah sumber gelombang yang diterima oleh pengamat jika sumber suara atau gelombang tersebut bergerak relatif terhadap pengamat atau pendengar. Nah, besar kecilnya frekuensi gelombang diterima pendengar dapat dihitung dengan persamaan Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Nah, dari rumus yang sederhana itu kita dapat mengembangkannya ke rumus yang lebih kompleks tergantung sumber bunyi dan pengamatnya. Dan berikut beberapa rumus-rumusnya tergantung sumber bunyi dan pengamatnya. Aplikasi efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu radar. Nah, radar pakai efek Doppler untuk mengetahui kecepatan benda yang bergerak seperti mobil, pesawat, atau hujan dalam cuaca. Yang kedua itu dunia kesehatan. Nah, dokter menggunakan efek Doppler untuk melihat aliran darah di pembuluh. Jadi bisa tahu apakah ada penyumbatan atau masalah. Nah, yang ketiga itu alat USG. Nah, pada USG, efek Doppler membantu membaca gelombang pantul dari organ atau janin. Nah, makanya dokter bisa memantau detak jantung bayi dan aliran darahnya. Baiklah, aku akan membahas contoh soal. Nah, yang pertama itu sebuah kapal mengukur kedalaman laut dengan menggunakan perangkat suara. Jika bunyinya ditembakkan ke dalam laut, maka bunyi pantul akan diterima setelah 15 detik. Maka tentukanlah kedalaman laut tersebut jika ceparambat bunyi adalah 2000 meter per second. Nah, yang diketahui di soal itu adalah T sama dengan 15 second dan V sama dengan 2000 meter per second. Nah, yang ditanya itu adalah S-nya. Nah, maka kita jawab dengan S sama dengan V kali T per 2. Gelombang akan memantulkan dan kembali lagi ke kapal, jadi harus dibagi dengan angka 2 gitu. Nah, berarti S sama dengan 2000 meter per second kali 15 second dibagi 2 sama dengan 15.000 meter. Nah, jadi kedalaman lautnya itu adalah 15.000 meter. Wah, akhirnya kita udah sampai di ujung materi. Untuk teman-teman yang udah nonton video aku, semoga materinya bermanfaat dan mudah dipahami. See you next time. Bye-bye.